Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam channel Iman Kristen Menjawab. Jadi saya menjudulkan pembahasan kita hari ini adalah penentang Tritunggal itu buta Alkitab. Nah saudara, sebenarnya saya ogah membahas pandangan para penentang Tritunggal ini karena bagi saya penentangan mereka terhadap Tritunggal ini menunjukkan sebuah kemiskinan pemahaman terhadap Alkitab. Hanya saja penting kita mengantisipasi penyebaran daripada penyimpangan-penyimpangan pengajaran yang mereka kerjakan. Selain itu, hal lain yang sebenarnya bagi saya ini tidak perlu ditanggapi adalah karena sebenarnya mereka itu hanya peniru-peniru bidat Kristen di zaman lampau yang kita ketahui bersama ajaran-ajarannya sudah musnah, sudah mati. Yang kemudian kebutaan terhadap maksud dasar Alkitab itu yang terjadi adalah mereka menjadi membabi buta dalam menerjemahkan Tritunggal yang adalah formula pokok iman Kristen yang sudah clear berabad-abad sepanjang bersamaan dengan sejarah kekristenan. Selain itu, kalau kita mencoba mengerti pemahaman para penentang Tritunggal, menyedihkannya adalah mereka ketika memahami Allah itu, keesaannya itu dinilai secara materi. Jadi keesaan Allah itu disamakan dengan nilai satunya sebuah barang. Jadi keesaan Allah itu disamakan dengan nilai satunya. Saya ambil contoh satunya buku. Padahal satunya buku itu tidak sama dengan esanya Allah. Dan kita baca dari Alkitab bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita secara berkesinambungan keberadaan Allah yang esa itu tidak sama dengan satunya sebuah barang seperti buku. Jadi satu buku saja, saudara, tidak bisa disamakan dengan satunya manusia. Satu buku itu, satunya buku seperti ini. Satunya buku seperti ini tidak bisa disamakan dengan nilai satunya saya. Karena ini buku benda mati. Apalagi satunya buku disamakan dengan esanya Tuhan. Nah, disinilah kebutaan itu mulai terjadi menurut saya. Jadi membahasakan keberadaan Tuhan menggunakan hukum-hukum yang terbatas seperti buku ini. Belum lagi pemikiran yang kacau yang tidak bisa membedakan antara Trinitas dengan Triteisme. Trinitas atau ajaran Tritunggal itu justru sebenarnya menyempurnakan pemahaman tentang keesaan Allah itu. Sedangkan Triteisme itu adalah satu
pandangan teologi yang percaya bahwa Allah itu tiga. Triteisme. Kalau kita itu monoteisme, karena kita mengikuti atau iman kita itu terikat dengan apa yang dipercaya oleh orang Israel, orang Yahudi. Monoteistik. Jadi triteisme itu percaya tiga Allah, Tritunggal itu bukan tiga Allah. Nah begini, memang dalam sejarah gereja terdapat perbedaan kecil dalam menerjemahkan Tritunggal itu lewat istilah-istilah yang menghasilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Tapi perhatikan, sepanjang zaman perdebatan Tritunggal di antara gereja tidak menghasilkan satu pandangan bahwa ada gereja tertentu yang percaya Allah itu tiga. Nggak ada. Tidak ada. Karena perbedaan-perbedaan yang terjadi itu hanyalah sebatas pada istilah-istilah yang multitafsir sifatnya. Jadi semua aliran gereja Kristen dalam pemahamannya bahwa Allah itu esa, kecuali bidat Kristen. Jadi sekalipun ada perbedaan pandangan di antara gereja, dalam sejarah gereja itu kita tahu itu gereja barat dan gereja timur, itu ada perbedaan istilah yang digunakan, ada yang menggunakan soal tiga pribadi, satu hakikat, tiga wujud dalam satu keberadaan, tiga keberadaan dalam satu hakikat, begitu. Tapi perbedaan-perbedaan ini tidak menghasilkan keyakinan bahwa Allah itu tiga. Tidak ada. Semua aliran gereja Kristen di dunia ini, kecuali bidat ya, semua bertumpu pada kesatuan iman bahwa Allah itu esa. Tidak ada gereja yang punya keyakinan Allah itu tiga. Nggak ada. Semua esa, walaupun ada perbedaan dalam memahami Tritunggal lewat istilah-istilah penggunaannya. Tapi tetap semua gereja Kristen itu percaya Allah itu esa. Namanya saya bilang kecuali bidat Kristen ya. Jadi keesaan yang dipahami oleh gereja tentu keesaan yang diajarkan oleh Alkitab. Itu dia yang penting. Inilah sumber primer kita untuk memahami keesaan Allah. Sebab Alkitab itu sudah ada lebih tua dari para pencari sensasi penentang Tritunggal itu. Jadi saya kira perjuangan para penentang Tritunggal hanya membangkitkan kembali bidat Kristen di akhir zaman ini. Sebenarnya begitu, jadi hanya membangkitkan ulang bidat Kristen di zaman akhir ini. Jadi kalau ditanya, Tritunggal yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pengertian orang Kristen itu, apakah ada di dalam Alkitab? Ya jawabannya ada. Ada, Anda cek. Saudara nggak bisa menghapus ini secara konsisten berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu itu. Di sana Tritunggal itu dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Lama itu dipahami, diuraikan keberadaannya dengan Allah, kemudian Firman dan Roh Kudus. Allah ini istilah yang sering digunakan bergantian kepada Bapa, ya.
Dalam perjanjian baru jelas di sana dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini bukan penambahan, ini bukan sesuatu yang sifatnya ditempelkan, bukan. Ini ajaran yang melekat dalam Alkitab. Jadi gimana cara Anda menghapusnya, dan gimana cara Anda membuktikan bahwa Tritunggal itu nggak ada dalam Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi masalahnya ada di mana sebetulnya? Masalahnya adalah masalah di kebutaan mereka memahami maksud asli dari teks Alkitab itu. Jadi sebenarnya di situ problemnya. Problemnya adalah di situ, saudara. Jadi, tidak bisa memahami Tritunggal itu dalam bahasa Alkitab. Sebenarnya, kalau kita mengkaji, saudara, sebenarnya justru menjadi tidak Alkitabiah kalau memahami keesaan Allah itu nilainya sama dengan satu barang atau satu buku. Karena nanti kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat ini adalah salah satu ayat yang menjadi dasar kekristenan untuk memahami keesaan Allah. Itu kalau kita baca di sana, Ulangan 6 ayat 4 ini, di sana dikatakan, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dengarlah, wahai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, coba perhatikan, kata Esa yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata ini, Echad. Kata Echad. Jadi inilah yang diterjemahkan dengan Esa. Nah, saudara, kata Esa ini dalam pengertian orang Ibrani atau dalam bahasa Ibrani sendiri, ini dibangun dari 3 konsonan penting. Nah, 3 konsonan itu adalah yang ini adalah alif, kemudian ini adalah het, kemudian ini adalah dalet. Jadi ada 3 huruf. Nah, 3 konsonan yang membangun kata Echad ini, yang akhirnya diterjemahkan Esa, itu kalau kita lihat dalam bentuk Ibrani kunonya, maka dia, alef itu berbentuk seperti kepala kerbau atau kepala kerbau. Jadi alef ini berbentuk kepala kerbau, itu yang artinya adalah kekuatan. Ya, kekuatan yang biasanya dihubungkan dengan keberadaan Allah, kekuatan Allah. Kemudian het, ya, ini huruf het ini dalam bentuk Ibrani kunonya berbentuk dinding dia. Nah, sedangkan huruf dalet ini huruf dalet ini dalam bentuk Ibrani kunonya itu adalah bergambar pintu. Ya, bergambar pintu. Nah, di sini Echad sebenarnya yang diterjemahkan Esa itu adalah artinya yaitu keragaman dalam kesatuan. Atau kesatuan yang mengakui ada keragaman di dalamnya.
Maka kalau kita melihat bentuk kata ini dari huruf Ibraninya, sebagaimana orang Ibrani berpikir, maka huruf echad, ya, huruf echad ini, huruf-hurufnya yang dua huruf dominan di situ, yaitu huruf chet dan huruf dalet. Chet yang adalah dinding dan dalet yang adalah pintu, itu pemikirannya adalah kesatuan yang tidak seperti biasanya, tetapi ini kesatuan yang bersifat kompleks dia, bahwa ruangan-ruangan dalam sebuah rumah yang terdiri dari dinding-dinding itu bisa disatukan oleh satu pintu. Nah, disinilah kandungan keesaan Allah yang kita mengerti itu, keesaan yang tidak sama dengan satu buku, tapi keesaan yang bersifat kompleks, yang di dalamnya itu mengandung keragaman. Makanya saya percaya, saudara, bahwa kalau Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan desain yang seperti ini, itu bukan kebetulan. Karena keberadaan kita ini adalah bisa menjadi pancaran keberadaan Tuhan itu. Manusia, Anda dan saya ini, memahami keesaan kita, satunya kita, itu tidak sama dengan satunya buku ini. Manusia sendiri dalam kesatuannya itu terdiri atas ragam unsur. Ragam unsur itu diantaranya ada tubuh, ya, ini daging ini, kemudian ada pikiran, ya, kemudian ada roh. Nah, tiga keragaman ini esa adanya dalam satu manusia ini. Roh itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Pikiran tidak bisa terpisah dari tubuh, nggak bisa dipisahkan. Ketiga unsur ini nggak bisa dipisahkan. Tapi bisa dibedakan. Tubuh itu bisa dibedakan dengan roh. Walaupun roh itu tak kelihatan. Tapi bisa dibedakan. Ini kalau tubuh tanpa roh itu ya Anda bisa temukan banyak di kamar mayat sana. Gitu juga pikiran tidak bisa terpisah dari tubuh. Tapi satu adanya, esa adanya. Jadi saudara terkasih, coba dulu Anda memahami esanya Allah itu seperti yang Alkitab ajarkan. Tidak dalam tafsir liar yang engkau lakukan. Inilah yang saya sebut dengan kebutaan terhadap Alkitab. Tidak memahami seperti apa Allah memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab. Jadi Esa itu bukan numerik. Satu numerik bukan. Esa adalah kesatuan yang di dalamnya diakui ada keragaman. Jadi Allah yang Esa yang dipahami dalam pemikiran orang Israel itu adalah bukan secara numerik. Karena orang Israel itu tidak percaya ada Allah selain dari Allah yang mereka sembah. Jadi ilah-ilah itu nggak dipercaya oleh mereka. Jadi tidak pernah orang Israel itu menerjemahkan keesaan Allah itu dengan numerik. Satu begitu. Jadi, mari kita mencoba mengerti seperti apa Allah memperkenalkan dirinya dengan belajar dari apa yang Alkitab katakan. Saya kira penentang-penentang Tritunggal ini berusaha menutup mata melihat ayat-ayat yang jelas dalam Alkitab yang yang memberitahukan
keberadaan Allah itu dalam kerangka Tritunggal. Ya, contohnya saja misalnya dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini termasuk ini Henry Tandianta ini membantah ayat ini tidak bicara soal Tritunggal karena ini hanya kesaksian. Lah, yang memberi kesaksiannya ya itulah 3 itu. Gimana cara Anda melepaskan pernyataan 3 daripada kerangka Tritunggal di sini? Kemudian kalau kita melihat dalam Matius, ini adalah ayat yang terkenal ya. Matius pasal 28 ayat 19, di mana di sana secara jelas sekali Yesus menerangkan Tritunggal yang telah berabad-abad, ratusan abad ya, itu telah dinyatakan dalam perjanjian lama. Di sana dikatakan dalam ayat 19 begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini gimana cara Anda ini menutup mata dengan melihat ayat ini lalu dengan membabi buta menentang Tritunggal? Gimana cara Anda? Coba dulu ya, kelompok-kelompok penentang Tritunggal itu ya. Apalagi Joshua Tehu yang terakhir-terakhir ini lagi panas-panas mencoba membantah konsep Tritunggal. Ya, dengan berkata Tritunggal itu hoax. Ya, ini coba dulu bahasakan ke saya gimana caranya ini Anda melepaskan bagian ayat ini dalam Alkitab. Ya, walaupun mencoba menafsirkannya ini adalah ayat tambahan, waduh, itu isapan jempol itu. Tidak bisa dibuktikan dari semua naskah perjanjian baru. Itu nggak ada ceritanya, ayat ini bukan ayat tambahan. Kalau ayat ini kita baca, saudara, dalam teks Yunaninya, maka menarik sekali, kita akan mengerti kerangka Trinitas itu dalam keesaan Allah. Bagaimana memahami Tritunggal itu dalam keesaan. Ya. Ayat ini berkata, Poreutentes aun mateteusate pantata etne baptizontes autos eis to onoma to patros Bapa kai to huyo anak kai to hagio pneumatos Roh Kudus. Nah, di sini menarik sekali karena kenapa? Ada 3 nama yang digunakan, yang diperintahkan oleh Yesus untuk menggunakannya ketika membaptis seseorang. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi uniknya, yang harusnya dalam tatanan bahasa Yunani itu kalau ada 3 nama, maka harusnya kata keterangan yang menjelaskan itu harus dalam bentuk jamak. Jadi kata nama ini ya, onoma, to onoma, ini bacanya to onoma, inilah yang diterjemahkan dengan nama. Baptislah mereka, baptizantes autois eis to onoma. Baptislah mereka dalam nama to onoma. Nah, menariknya adalah to onoma ini dalam bentuk tunggal. Padahal yang dijelaskan itu 3 jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harusnya dalam kaidah bahasa Yunani ini bukan onoma, onomati. Nah, kata namanya tunggal
tapi namanya itu jamak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi disinilah saudara harus buka mata membaca Alkitab bahwa kekristenan memahami Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak triteisme, tidak tiga Allah, tetapi dalam keesaan. Disinilah bertumpu keesaan Allah yang bisa dimengerti dalam Tritunggal itu. Jadi menurut saya, kalau ingin mengenal Allah dengan benar, maka belajarlah Alkitab secara benar. Jadi kalau Anda mengerti secara benar konsep-konsep yang Alkitab ajarkan, maka benar pula lah pengenalan engkau tentang Tuhan. Walaupun manusia itu punya keterbatasan untuk memahami Tuhan secara sempurna. Jadi tidak ada manusia yang mampu memahami Allah itu secara sempurna. Karena kita punya keterbatasan. Kalau ada manusia bisa memahami Allah itu secara sempurna, sebenarnya yang dia pahami itu bukan Allah. Karena pikiran kita ini tidak bisa membendung keberadaan Allah itu. Tapi puji Tuhan karena Allah itu memberikan instrumen untuk kita bisa mengenal Dia, yaitu lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Dan di sanalah kita bisa mengerti keberadaan Allah itu. Jadi tidak di luar Alkitab engkau mengerti Tuhan. Nah, konsep-konsep yang ditekankan dalam Alkitab apabila dimengerti secara benar, maka saudara akan berjumpa dengan pengenalan Allah yang benar. Tapi kalau salah dalam mengertinya, maka pasti ujungnya penyesatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sikap umat Tuhan terhadap para penentang Tritunggal yang marak ya memenuhi layar-layar media sosial kita terakhir-terakhir ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Sikap kita terhadap mereka itu seperti apa? Ya, sikap kita yang perlu kita lakukan adalah ya doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Doakan mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran sejati. Yang kedua, nggak usah panik, tidak usah kaget, karena model-model seperti mereka ini udah banyak di zaman lampau. Ujungnya ya hilang sendiri ajarannya. Jadi nggak usah kaget, tidak usah terlalu dihebohkan. Ya, biasa saja, karena model-model orang seperti ini sudah ada. Mereka ini hanya peniru-peniru bidat Kristen zaman lampau saja. Hanya peniru. Jadi nggak ada ajaran yang alami, yang fresh. Ajaran yang mereka kemukakan itu adalah ajaran turunan-turunan dari para bidat-bidat dalam sejarah gereja di masa lampau. Dan hilang sendiri. Yang terakhir adalah ingat bahwa orang yang menentang Tritunggal pasti dia punya konsep yang salah tentang Yesus. Dan tidak sedikit penentang Tritunggal itu tidak meyakini keilahian Yesus secara sempurna. Pasti mereka punya masalah dalam menerjemahkan siapa Yesus itu. Sebabnya jangan percaya ajarannya. Sekali berapapun orangnya, kalau dia udah meragukan tentang Yesus, pasti ujung pengajarannya adalah penyesatan. Jadi umat Tuhan, ketika engkau menonton YouTube, kemudian membaca di media sosial tulisan-tulisan penentang Tritunggal, udah anggap saja itu sampah-sampah yang harus ya dibuang begitu. Jadi nggak usah percaya dengan apa yang mereka katakan, karena ujungnya pasti penyimpangan dari apa yang Alkitab ajarkan sesungguhnya. Jadi kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan dalam mengikut perjalanan iman kita. Goncangan-goncangan yang ada membuat saudara dan saya tetap tegar dan tetap berdiri di atas kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.